guys, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di episode kali ini kita bakal ngebahas artikel yang cukup menarik dan penting banget, yaitu tentang masa depan pendidikan Indonesia di titik kritis. Bersama aku, Nata, dan narasumber kita Cila. guys. Halo semua. Artikel ini ditulis dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dan membahas berbagai masalah pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah rakyat sampai kurikulum baru. Nah, Cil, di artikel ini ada membahas tentang sekolah rakyat. Menurutmu gimana? Sebenarnya tujuan sekolah rakyat bagus ya, yaitu membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu supaya tetap bisa sekolah. Betul, tapi penulis artikel bilang kalau kebijakan ini juga bisa menimbulkan masalah baru. Iya, karena kalau anak-anak miskin dipisahkan ke sekolah tertentu, itu bisa menciptakan perbedaan sosial dalam pendidikan. Jadi kayak ada sekolah untuk orang miskin dan sekolah untuk orang biasa. Padahal pendidikan harus setara untuk semua orang. Benar, penulis juga menyarankan supaya pemerintah lebih fokus memperbaiki sekolah negeri yang sudah ada daripada membuat sekolah khusus baru. Jadi semua anak bisa belajar bersama dalam kualitas pendidikan yang sama. Selain itu, artikel ini juga membahas kurikulum deep learning. Dan kedengarannya keren ya. Iya, kurikulum ini punya konsep belajar yang lebih mendalam dan menyenangkan. Ada 3 pendekatan utama, yaitu pemahaman mendalam, mindful learning, dan joyful learning. Artinya siswa nggak cuma disuruh hafal materi, tapi juga memahami pelajaran dan menikmati proses belajarnya. Menurutku itu juga bagus sih, karena banyak siswa sekarang cepat bosan kalau belajar terlalu monoton. Tapi penulis juga bilang kalau hafalan tetap penting. Nah, ini menarik. Banyak orang menganggap menghafal itu jadul, padahal dasar-dasar pelajaran tetap harus diingat. Contohnya kayak matematika. Kalau kita nggak hafal perkalian dasar, pasti bakal bisa ngerjain soal yang lebih sulit. Benar banget. Jadi, menurut artikel ini, pendidikan yang baik itu harus seimbang antara pemahaman dan hafalan dasar. Masalah lain yang kita bahas adalah terlalu sering pergantian kurikulum di Indonesia. Ya, katanya Indonesia sudah ganti kurikulum lebih dari 12 kali. Dan biasanya setiap ganti menteri, kurikulumnya juga ikut berubah. Kasihan juga guru dan murid karena harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan sistem baru. Makanya penulis mengusulkan adanya arah pendidikan jangka panjang supaya pendidikan Indonesia itu lebih stabil. Iya, jadi nggak berubah terus dan tujuan pendidikannya disamping jelas. Di bagian akhir artikel, penulis juga mengingatkan kalau pendidikan bukan cuma tanggung jawab sekolah. Betul, penting, tapi orang tua juga punya peran besar. Karena rumah adalah tempat untuk pertama kali anak belajar. Iya, kalau orang tua mendukung pendidikan anak, hasilnya pasti lebih baik. Jadi pendidikan itu sebenarnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan pemerintah. Dari artikel ini kita jadi sadar kalau pendidikan Indonesia masih punya banyak tantangan. Tapi kalau semua pihak bekerja sama, pendidikan Indonesia pasti bisa jadi lebih baik. Semoga kedepannya semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah! Halo guys, selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode salah. Maaf tapi scrollnya tuh susah deh. Maaf banget ya. Itu jadul. Padahal kita kebalik. Jadi nggak berubah-ubah terus. Pendidikan Indonesia pas belum ulang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!